Saya berharap juga kalau itu terjadi terbangun, mudah-mudahan PLTGU itu tidak akan merusak lingkungan dan tidak akan masuk ke dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau memang mereka juga nanti akan memaksa harus mengambil kawasan hutan, itu berarti mereka juga akan berhadapan dengan kami di kelompok Tani Cinta Mangrove. Karena itu adalah kawasan hutan yang ada di sekitar PLTGU itu semuanya berada di dalam HKM kelompok tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Kicauan Jalan Hindu 12. Pada hari ini kami sedang berada di dalam kawasan Cinta Mangrove Park atau sering disebut dengan Pantai Sejarah. Di sini Pantai Sejarah ini merupakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan hidup yang dilakukan dalam kawasan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan. Nah, kawasan hutan kemasyarakatan ini memiliki seluas 456 hektar milik KTH Petani Cinta Mangrove, Desa Gabus Laut dan Perupuk Kecamatan 50 Pesisir Kabupaten Batubara. Nah, informasi yang diduga sebagian izin pemanfaatan kawasan hutan KTH Cinta Mangrove ini akan terganggu dan terdampak dari rencana pembangunan PLTGU. Nah, di samping saya ada dua narasumber yang sudah saya hadirkan pada hari ini. Yang pertama ada Pak Azizi SH. Beliau merupakan dan diamanahkan ya oleh kelompok Petani Cinta Mangrove untuk sebagai ketua atau pimpinan di dalam kelompok tersebut. Nah, di samping saya yang nomor dua adalah Bang Muhammad Ali Nafiah Matondang. Beliau ini merupakan Wakil Direktur di LBH Medan. Mungkin saya langsung saja akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, dan mungkin ini adalah diskusi di pada podcast pada hari ini. Yang pertama itu kebetulan karena Pak Azizi ini adalah ketua kelompok di kelompok Petani Cinta Mangrove, mungkin saya akan mempertanyakan dari mulai kapan Pak kelompok ini dibangun dan apa yang menjadi latar belakang kenapa pada akhirnya di Desa Perupuk ini dibentuk kelompok Petani Cinta Mangrove. Oke, terima kasih. Nama saya Azizi ya, tadi sudah dikenalkan. Kalau sejarah kelompok ini berdiri itu tahun 2002. Jadi 2002 mulai dibentuk kelompok, 2003 kita memulai kegiatan rehabilitasi mangrove sampailah hari ini. Nah, jadi kalaupun hari ini di tahun 2020 kami memfokuskan kelompok ini kepada pembangunan jasa lingkungan. Mengapa kami bangun jasa lingkungan? Kebetulan di tahun 2018 kita mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau IUPHKM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam skema perhutanan sosial yaitu skema HKM, hutan kemasyarakatan. Jadi seperti itu Bu, sejarah kelompok Tani Cinta Mangrove itu berdiri sampailah kami membangun program jasa lingkungan di wilayah Desa Pantai Sejarah. Jadi HKM Cinta Mangrove ini berada di dua desa, satu Desa Gambus Laut dan satu lagi Desa Perupuk. Jadi ada dua desa seperti yang Ibu sebutkan tadi, seluas 456 hektar. Seperti itu. Tadi kan ada kelompok, kalau boleh tahu kita ada berapa kelompok ya Pak di dalam kelompok tersebut? Ada berapa orang seperti itu? Setelah kami mendapatkan izin IUPHKM, ya karena luasan kawasan ini ada 456 hektar. Jadi kami membentuk kelompok-kelompok lagi di bawahnya di dalam HKM Cinta Mangrove itu, yaitu ada, kalau nggak salah saya, ada sekitar 6 kelompok lagi, atau kami kalau di perhutanan sosial kami sebut KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi kelompok usaha perhutanan sosial itu
Salah satunya ada kelompok usaha wisata kampung kita, atau nama KUPS-nya wisata kampung kita, yaitu yang lebih dikenal dengan Batubara Mangrove Park Pantai Sejarah. Jadi khusus untuk pengelolaan jasa lingkungan pantai sejarah ini ada KUPS-nya. Nah, nama KUPS-nya itu kelompok usaha wisata kampung kita. Nah, kemudian ada lagi KUPS yang mengelola UMKM, mengelola UMKM, sekaligus juga ada KUPS yang membidangi silvopisheri atau ya budidaya. Nah, yang membidangi budidaya seperti yang kita lihat lewat tadi, ada budidaya kepiting, ada juga kami di depan sana ada budidaya kerang. Nah, kemudian ada lagi KUPS yang khusus merehabilitasi. Jadi merehabilitasi, menanam, melakukan kegiatan penanaman. Nah, jadi ada hal-hal yang seperti itu. Jadi ada 6 KUPS kita di dalam Kemudian ada kelompok ibu-ibu lagi yang khusus yaitu membatik. Jadi kita juga kaum ibu-ibu kita kuatkan pada batik. Jadi mereka belajar membatik, membuat batik, tapi sementara ini masih batik tulis dengan tinta biasa. Kami berharap nanti ke depan juga kami ingin batik itu nanti berbahan berbahan bakunya atau dari tinta ya, atau nanti itu dari pewarnanya dari mangrove. Nah, tapi untuk saat ini kita belum lagi kepada pewarna mangrove, tapi yang masih lazim dibuat orang secara pada umumnya. Nah, kemudian kelompok ini juga yang akan nanti mengelola UMKM kita, karena setiap di dalam jasa lingkungan ini, dalam wisata ini masuk ke tempat-tempat tertentu, itu kami tawarkan dengan membeli paket produk UMKM kita, baru bisa masuk pada tempat-tempat tertentu. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi kelompok cinta mangrove itu di bawahnya ada kelompok-kelompok lagi. Oh, berarti di desa ini banyak kelompok tapi dinaungi oleh kelompok petani cinta mangrove. Oke. Nah, untuk terkait tentang aktivitas yang tadi Bapak sebutkan, petugas yang ada di pantai sejarah ini, apakah mereka itu masyarakat setempat atau pemuda setempat yang dijadikan pekerja di sini, atau kelompok yang diperdayakan untuk menjadi karyawan di sini? Pada umumnya karyawan di sini atau pekerja di sini semuanya adalah anggota kelompok sendiri. Tetapi tetap juga kita memberdayakan masyarakat setempat sekitar yang belum bergabung dengan kelompok tani cinta mangrove. Nah, mengapa belum bergabung? Ya, karena kan susah. Biasanya orang berkelompok itu ada yang pesimis, ada yang tidak. Kadang ada orang nampaknya berhasil karena dia ingin masuk, karena ingin dia jadi jadi bergabung. Dia ada hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi pada umumnya seluruh pekerja kita itu hampir semuanya dari kelompok. Kayak tadi kan Bapak bilang bahwasannya kelompok udah memiliki izin ya Pak ya, untuk melakukan aktivitas kelompok tani di lahan tersebut. Nah, sebelum mendapatkan izin, apa sih yang menjadi aktivitas utama para kelompok seperti itu? Misalnya kayak Bapak sebelum menjadi ketua kelompok di sini, aktivitas sebelumnya itu menjadi apa gitu? Kalau saya belum mendirikan kelompok, aktivitas saya dulu nelayan, kemudian juga pokoknya mocok-mocok lah. Kalau bahasa kita mocok-mocok itu ya. Jadi serabutan lah kata bahasanya, serabutan. Ya, kemudian juga ikut-ikut berorganisasi juga. Ya, seperti itulah. Jadi di tahun 2002 itu kami diri kelompok, ya kumpul-kumpul seperti ini, mendirikan kelompok, tapi namanya waktu itu di tahun 2002 itu masih mendirikan sebuah kelompok, tapi belum ada apa-apa. Jadi 2003 itulah baru mulai ada kegiatan penanaman, baru kita berpikir bagaimana pakai SK, bagaimana kita berpikir punya notaris dan segala macam, itu setelah tahun 2003 ke atas. Nah, jadi kalau aktivitas saya sebelum menjadi ketua ini seperti itu. Untuk mangrove yang ada di sini itu distributor dari bantuan, apakah dari pemerintah juga ada, atau ini sumbangan dari kelompok sendiri gitu Pak?
Kalau dari yang di sini ini sebagian ada dari usaha kita, kelompok sendiri. Kemudian juga ada program yang di tahun 2010 kalau saya nggak salah di sini kita ada program namanya dulu KBR. Jadi ada bantuan pemerintah seperti KBR namanya kebun bibit rakyat ya, KBR atau benih rakyat atau bibit rakyat. Yaitu dibantu oleh pemerintah, kita melakukan kegiatan pembenihan pembibitannya, baru kita nanam ya. Nah kemudian ada juga setelah kita tanam beberapa jenis mangrove di sini, ya kita juga tidak menutup itu artinya banyak juga tanaman itu setelah dia ada yang hidup itu nanti dia mulai setelah dia terjadi sedimentasi banyak juga tanaman itu tumbuh sendiri artinya ya setelah dia terkepung biji-biji mangrove itu dia besar sendiri baru kita memilah. Kita memilahnya karena kalau tidak kita pilah dia terlalu rapat sehingga susah besar. Jadi itu harus kita bersihkan, kita jarangin, kita apa. Seperti itu kita di kelompok ini. Baik, terkait isu PLTGU, apakah Bapak sebelumnya sudah mendengar isu tersebut? Sudah, saya pernah mendengar isu PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas uap entah apa itu. Mungkin seperti itu di Desa Perupuk. Nah, itu mungkin lebih kurang 2 atau 3 tahun yang lewat ya. Saya pun lupa, tapi pernah isu itu berkembang dan sampai kepada groundbreaking. Jadi ada groundbreaking PLTGU. Isu awalnya tak ada isu-isu seperti itu, tiba-tiba langsung groundbreaking. Ya karena banyaknya banner, baleho, spanduk segala macam berseleweran di jalan. Nah, dari situlah saya tahu akan ada dibangun PLTGU. Oh, dan itu dimulai dengan peletakan batu pertama nggak? Ada dengar isu peletakan batu pertama seperti itu? Saya sendiri sebenarnya nggak ngerti. Saya pun juga groundbreaking itu apa. Yang tahu saya bahasa Inggrisnya groundbreaking ya groundbreaking. Entah apa itu groundbreaking saya pun tidak tahu. Sampai hari ini ya terus namanya kita orang di pedesaan ini ya mungkin tak terlalu ingin tahu kali seperti itu. Groundbreaking ada yang bilang groundbreaking peletakan batu pertama. Atau memulai pembangunan sebuah perusahaan atau ya katakanlah sesuatu yang mau dibangun. Kalau aku bilang kan ada peletakan batu pertama, saya sendiri pun tidak pernah melihat di mana letak batu pertama itu. Waktu itu saya melihat acara itu ya seperti kita katakanlah pasang terata, tenda besar, kemudian datanglah para pejabat-pejabat, ya mungkin entah saya sendiri nggak masuk ke dalam, dan saya juga tidak diundang. Jadi cerita orang-orang yang menghadiri groundbreaking itu, mereka di dalam itu ada pemaparan dari gubernur dan segala macam. Kemudian selesai itu udah pulang. Jadi saya kata orang-orang itu nggak ada yang melihat peletakan batu pertama. Apakah batu itu diletakkan atau dilemparin, entah mana saya pun nggak tahu. Tapi kalau ada orang bertanya di mana peletakan batu pertama PLTGU, saya nggak bisa jawab karena setahu saya tak ada peletakan batu. Untuk lokasi pembangunan PLTGU itu Bapak tahu lokasinya? Tahu. Lokasi itu berada di Dusun 4 Desa Perupuk. Oh, berarti nggak jauh dari lahan ini ya? Nggak jauh, dia berbatasan lah atau bersentuhan lah dengan HKM Cinta Mangrove. Oh, nah terkait pembangunan ini, apakah kayak pihak desa atau pemerintah setempat itu pernah nggak mensosialisasikan terhadap kelompok atau ke masyarakat bahwasannya di wilayah desa ini akan dibangun PLTGU seperti itu, Pak? Nggak ada sosialisasi. Yang setahu saya nggak ada sosialisasi. Karena gini, 2 hari sebelum hari H groundbreaking itu, ini kan udah selebaran, spanduk dan segala macam. Ya kebetulan saya kelompok tani cinta mangrove banyak juga ditanyain orang ada apa. Kebetulan berada di wilayah desa tetangga kita. Pastilah banyak orang yang menanyakan kita, pejabat-pejabat juga ada beberapa dinas nanyain kita itu ada apa. Saya sendiri nggak dapat jawab. Jadi kebetulan saya tanya kepala dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup katanya dia tak ada diundang, dia nggak tahu. Kemudian waktu groundbreaking itu saya tanyain anggota dewan, ketua DPR waktu itu apakah dia saja yang diundang atau dia kemarin itu juga nggak diundang. Jadi banyak dulu pejabat-pejabat batubara ini nggak diundang di dalam groundbreaking itu. Kalaupun diundang hanya bupati. Itulah menurut keterangan-keterangan mereka pada waktu itu.
Jadi kepala desa pun juga nggak tahu. Jangankan untuk sosialisasi, mereka sendiri pun nggak tahu apa yang mau disosialisasikannya. Jadi kalau saya memandang waktu groundbreaking itu kayak macam sebuah mainan kami anak-anak, seperti buat pondok ecek-ecek aja. Nah, kira-kira gitu, buat pondok ecek-ecek aja udah bagi makan-makan udah pergi gitu. Jadi makanya kalau orang mau bertanya sama saya tentang PLTGU, saya nggak dapat jelaskan dengan baik dan benar. Saya nggak bisa jawab itu dengan baik dan benar atau apa gitu. Seperti itulah keadaan groundbreaking pada waktu itu. Artinya pejabat pemerintah pun kalau ditanya nggak ada yang tahu itu. Kenapa? Biasanya kalau udah namanya peletakan batu pertama, seharusnya udah ada kajian AMDAL dan kajian segala macamnya. Seharusnya sudah ada memanggil masyarakat, mengundang masyarakat, tokoh masyarakat tentang sosialisasi ini dan ini. Itu nggak ada dilakukan. Jadi maka saya anggap itu masih ecek-ecek gitu. Kalau kami bahasa kami di sini masih ecek-ecek itu. Gitu. Nah, terkait pembangunan PLTGU ini, apa sih Pak tanggapan dari kelompok gitu tentang pembangunannya? Apa karena kan untuk lihat dari lokasinya itu ya sangat dekat gitu ya kan Pak dengan lahan hutan yang dikelola oleh kelompok gitu kan. Kalau saya berandai-andai, seandainya PLTGU itu memang benar adanya nanti, ya katakanlah seperti itu ya, karena saya nggak berani bilangkan bagaimana tanggapan Bapak terhadap pembangunan PLTGU. Saya nggak bisa jawab karena pembangunannya belum ada. Belum ada kegiatan aktivitas apapun di lokasi yang ingin dibangun PLTGU itu. Ya masih tetap berdiri pohon kebun sawit. Nah, jadi saya nggak dapat menjelaskan PLTGU itu. Tapi kalau seandainya berandai bahwasanya akan terjadi PLTGU di situ, pastilah banyak dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan oleh sebuah pembangunan itu. Seberapa penting sih Pak untuk masyarakat terhadap pembangunan PLTGU itu? Kalau seberapa penting pembangunan PLTGU itu saya pun harus tanda tanya. PLTGU itu dibangun untuk siapa? Untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan pengusaha? Atau untuk kepentingan segelompok orang pengusaha pebisnis? Kita nggak tahu. Kalau untuk kepentingan masyarakat pebisnis, tinggal persoalannya kalau itu nanti dibangun, benar-benar dibangun PLTGU itu, seluas berapa banyak? Kita kan belum tahu ini. Yang saya tahu kalau perkebunan sawit yang ada, kebun sawit yang ada dimiliki oleh orang-orang tertentu di sana, itu paling ada lahan di situ, lahan itu sekitar 140 katakanlah 150 hektaran di sekitaran situ. Itu tanpa menyentuh kawasan hutan. Nah, kita nggak tahu seluas berapa hektar PLTGU itu akan membangun. Gitu. Jadi kalau pembangunan itu nanti pastilah banyak dampak. Dampak prakonstruksi, dampak setelah berjalannya konstruksi, dampak dari pasca konstruksi itu pasti ada. Nah, cuma saya nggak bisa membahas itu gitu. Kalau dampak-dampaknya seperti apa, pembangunan PLTGU itu pastilah kalau berita isu yang akan muncul nanti kepentingan masyarakatnya itu, pasti ceritanya kepentingan rakyatnya itu. Tapi saya pikir nggak akan terlalu banyak kepentingan rakyat. Tapi itu pasti nanti hubungannya kalau menurut saya, pandangan saya, mengapa PLTGU itu harus dibangun. Ini pasti ada nanti ke depannya. Ini saya berandai-andai ya. Saya berandai-andai saja atau mungkin berprasangka saja bahwasanya akan ada hubungannya dengan pembangunan Pelindo atau kawasan ekonomi khusus batubara nanti ke depan. Jadi itu pasti. Nah, jadi kalau dampak negatif dan dampak positifnya ya seperti itu kalau untuk sementara ini dari gambaran saya. Nah, seberapa yakin Bapak terhadap pembangunan PLTGU akan terrealisasikan? Kalau saya merasa yakin itu masih 50-50. Bisa terrealisasi, bisa tidak itu. Kenapa? Ya artinya kalau secara politik saya memandang pembangunan PLTGU itu kapan mau dibangun, apakah 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang, itu nggak dapat kita kaji. Karena saya sendiri nggak tahu itu. Tapi menurut saya 50-50 lah. Bisa dibangun, bisa tidak. Kenapa? Ya bisa saja. Secara politik negara kita sekarang, ya berganti pemimpin negara, bisa saja itu nanti dibeku. Kan bisa aja berganti, bisa aja. Nggak tahu lah. Pokoknya itu, saya yakin itu sebuah kepentingan-kepentingan bisnis, kepentingan-kepentingan yang lain. Kan seperti itu. Harapan petani Pak terhadap pembangunan PLTGU ini? Kalau harapan kita, kalau seandainya pembangunan PLTGU itu nanti jadi terbangun, ya saya berharap pemerintah harus berpikir kepentingannya itu
seberapa banyak kepentingan rakyatnya itu kajiannya, kemudian kepentingan apakah demi kepentingan rakyat itu ada nggak akan merusak lingkungan gitu kan. Kemudian juga kalau itu untuk kepentingan bisnis tertentu atau itu segala macam, berapa persen kepentingan bisnisnya harus kita korbankan kepentingan rakyat di dalam hal lingkungan gitu. Nah, ini juga harus dikaji oleh pemerintah nanti ke depan. Nah, saya berharap juga kalau itu terbangun, mudah-mudahan PLTGU itu tidak akan merusak lingkungan dan tidak akan masuk ke dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau memang mereka juga nanti akan memaksa harus mengambil kawasan hutan, itu berarti mereka juga akan berhadapan dengan kami di kelompok tani cinta mangrove. Karena itu adalah kawasan hutan yang ada di sekitar PLTGU itu semuanya berada di dalam HKM kelompok tani cinta mangrove. Berarti kelompok siap ya berjuang mempertahankan wilayah hutan. Wah, itu udah pasti. Yang namanya kita diberi izin, di sana ada kewajiban kami untuk menjaga, melindungi, melestarikan hutan itu. Nah, apapun ceritanya kalau mereka mengambil alih itu secara sepihak, ya mereka wajib berhadapan dengan kami. Itu udah dipastikan. Iya. Tak mungkin saya biarkan begitu saja. Sebagai ketua, saya tak akan pernah membiarkan kawasan HKM kami dicaplok atau diambil secara sepihak oleh siapapun. Termasuk penguasa. Termasuk penguasa. Kalau penguasa pun mengambilnya secara sepihak, saya tidak juga akan biarkan. Gitu. Nah, oke, baik. Tadi kita sempat berbincang-bincang ya dengan ketua kelompok Pak Aziz terkait dari awal pembentukan kelompok, terus sebelum adanya kelompok, bagaimana wilayah hutan dan pekerja dari anggota kelompok, terus dengan adanya isu pembangunan PLTTU dan harapan dari kelompok petani pecinta mangrove. Nah, untuk sesi selanjutnya saya akan bertanya dan berdiskusi bareng Bang Ali. Nah, Bang Ali ini juga melakukan advokasi ya sebelumnya di beberapa wilayah hutan juga yang ada di Langkat. Nah, baik Bang Ali, bagaimana sih Bang pandangan LBH Medan terkait dengan kehadirannya atau diduganya bakal dibangun PLTGU di wilayah ini? Oke, terima kasih adik kami Khairia Ramadhani. Di awal ini saya akan menjelaskan bahwa kehadiran kelompok tani hutan cinta mangrove ini merupakan melaksanakan tanggung jawab negara sebenarnya. Dalam hal apa? Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, gitu ya. Yang kemudian pelaksanaan dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamankan oleh undang-undang, salah satunya adalah dengan cara mekanisme perhutanan sosial. Nah, inilah yang sudah didapatkan oleh KTH Cinta Mangrove dalam bentuk izin usaha pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan seluas 456 hektar di desa Gambus Laut dan Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, gitu ya Pak ya. Nah, artinya ini merupakan apresiasi sebenarnya bagi kelompok, ya kan. Selain daripada jasa lingkungan hidup yang dikelola oleh masyarakat, oleh kelompok, sesungguhnya ada manfaat lainnya sebenarnya yang lebih besar yang akan diterima oleh masyarakat secara umum. Bukan hanya kelompok sebenarnya, tapi masyarakat secara umum. Apa itu? Mencegah yang namanya deforestasi, pengurangan kawasan hutan secara besar-besaran. Nah, apabila kawasan mangrove ini tetap bisa kita lestarikan, dipertahankan gitu kan, nah maka potensi abrasi pantai itu akan kecil. Pada akhirnya tidak akan ada yang namanya kehilangan pemukiman. Karena kalau mangrove ini habis, potensi besar pemukiman warga ini akan terkikis. Nah, seperti itu. Apa namanya? Bisa menghilangkan suatu peradaban, suatu kampung gitu ya, Bang. Sudah ada contoh kok di Bali. Sudah ada contoh. Di mana itu, Bang? Di Kuala Separi.
Kuala Separi. Nah, Sudah ada puluhan rumah udah terjun ke laut. oke, puluhan rumah sudah terjun ke laut. Nah, seperti yang hari Ramadhan tadi dikatakan, saya juga pernah coba telusurin di Langkat, Kabupaten Langkat itu juga sudah ada desa Tapak Kuda, di mana kawasan hutan mangrove itu juga sudah semakin menipis. Pada akhirnya desa itu bisa tenggelam, kan begitu kan? Nah, itu harus kita pahami dulu. Jadi peran dan fungsi kelompok tani cinta mangrove ini sangat besar, bukan hanya bagi kelompok, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Nah, apalagi kalau kita hubungkan dengan perubahan-perubahan iklim sekarang, nah apa yang dilakukan oleh kelompok ini bisa mencegah yang namanya krisis iklim. Nah, sekarang aja kita berada dalam kawasan mangrove ini masih terasa panas gitu kan. Bagaimana dengan kawasan hutan yang akan menghilang misalnya? Nah, ini bisa mendatangkan banyak bencana. Nah, itu yang di awal yang harus kita pahami. Nah, kemudian yang kedua, rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap. Nah, saya bisa pastikan pembangunan PLTGO itu akan membutuhkan lahan yang luas. Nah, kalau berdasarkan informasi atau isu yang didapat oleh Bang Azizi tadi selaku ketua, diduga itu membutuhkan lebih kurang 150 hektar ya. Nah, itu masih dugaan, bahkan bisa lebih. Nah, pertanyaannya dari mana lahan seluas itu kalau tidak memakai kawasan hutan? Nah, apalagi kalau kita mencoba mengetahui dan memahami bagaimana cara kerja sistem PLTGO itu dalam menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik itu membutuhkan air laut yang sangat banyak, Bang. Ya. Kan begitu kan. Dari mana diambil? Tentunya kan dari laut. Nah, kalau kita cerita laut dengan luas lahan yang begitu besar gitu kan. Nah, tentu agar supaya efisien mendapatkan air laut tentu akan membutuhkan lahan itu di sekitaran pesisir. Nah, kita tahu kalau mangrove ini kan dia habitatnya ada di pesisir. Nah, bisa hampir dipastikan lahan dalam pembangunan PLTGO itu akan mengajar kawasan hutan, khususnya mangrove. Nah, bagaimana jadinya? Ya, bagaimana jadinya apabila mangrove ini ditebang, diajar, dihabiskan. Nah, ini artinya apabila ada izin untuk pembangunan PLTGO ini, saya menilai ada inkonsistensi pemerintah. Ada ketidakjelasan nih sikap pemerintah. Nah, satu sisi pemerintah harus mempertahankan nih kawasan hutan untuk mencegah krisis iklim, mencegah deforestasi, mencegah hilangnya perkampungan, ya kan? Tapi di sisi lain dan bahkan jaraknya itu hampir berdekatan, pemerintah mau menghajar kawasan hutan nih. Ya kan ada inkonsistensi nih dari pihak pemerintahnya sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, pertanyaannya apakah sekarang itu rencana pembangunan PLT itu sudah berjalan? Nah, mungkin kita sebagian besar dari masyarakat juga mengetahui PLTGO ini yang menjadi dasar untuk regulasinya adalah salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah pernah mendapatkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan batal bersyarat selama 2 tahun gitu kan. Nah, dugaan saya belum terrealisasinya pembangunan PLTGO ini karena ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, walaupun kondisi sekarang pemerintah mengeluarkan Perpu yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Nah, bisa jadi dengan adanya pengesahan Perpu Cipta Kerja tersebut, ini bisa berlanjut lagi, ya kan? Dalam bentuk pemberian izin-izin dan segala macam, sampai dengan pelaksanaannya. Itu. Nah, jadi saya menilai ini ada inkonsistensi sikap pemerintah antara ingin
ya, ingin melestarikan lingkungan hidup, memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di masyarakat dengan kepentingan bisnis. Nah, kira-kira seperti itu, Airia. Iya, oke, baik Bang Ali. Berbicara terkait izin ini ya, untuk pembangunan PLTGU ini, apakah itu juga harus memiliki izin AMDAL seperti itu? Ya tentu, ya tentu. Ya kalau dalam suatu pembangunan, suatu kegiatan usaha itu tidak ada analisis mengenai dampak lingkungan, apalagi ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya tentu kita bisa bayangin akibat yang akan ditanggung oleh lingkungan hidup itu sendiri dan yang ditanggung oleh masyarakat. Nah, kita berharap dengan adanya kajian-kajian atau analisis terkait dengan dampak lingkungan itu, agar supaya lingkungan hidup tidak menanggung beban kerusakan yang besar, yang mengakibatkan juga kerugian bagi masyarakat. Nah itu. Jadi harus ada kajian terhadap itu. Baik, terkait tadi Bang Ali sempat menjelaskan dari beberapa dampak ya dari pembangunan PLTGU. Mungkin dari beberapa dampak itu adalah juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia gitu ya Bang Ali. Apakah potensi terkait pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat itu akan terjadi? Ya, saya mengatakan begini, tentunya kita, termasuk mungkin kelompok tani hutan cinta mangrove, sebenarnya yang saya pahami ya, sebenarnya kita tidak anti pembangunan, ya, tapi jangan sampai pembangunan itu sampai merugikan lingkungan hidup dan juga masyarakat. Nah kan begitu. Masyarakat harus sejahtera pada prinsipnya. Nah kemudian, apakah dengan misalnya terrealisasinya pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap ini, apakah akan membawa dampak pelanggaran hak asasi masyarakat? Besar kemungkinan. Kalau seumpama dalam proses perizinan, kemudian dalam pelaksanaan pembangunannya, pengoperasiannya, itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan bermakna, itu pasti akan berdampak. Bayangin kalau seumpama ternyata lahan yang dibutuhkan ini merambah kepada izin hutan kemasyarakatan KTH Cinta Mangrove. Nah, pada akhirnya akan berkurang, akan berdampak kepada pengurangan kawasan hutan. Nah, Bang Aziz tadi mengatakan dulu sebelum menjadi ketua kelompok merupakan nelayan dan mocok-mocok serabutan, kerjaan nggak jelas. Nah besok Bang Aziz ini mau kerja apa? Selain daripada lingkungan hidupnya yang rusak, akan berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga, bukan hanya Bang Aziz tapi semua anggota kelompok. Nah, dari pantai sejarah yang sudah dikelola oleh kelompok ini kan sudah mendatangkan income bagi keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok. Apabila ini terganggu, mereka tidak akan mendapatkan penghasilan lagi. Pada akhirnya dengan tidak ada penghasilan, keluarga tidak makan, anak-anak tidak bisa sekolah. Sementara anak kan punya hak asasinya untuk mendapatkan pendidikan, kan seperti itu. Masyarakat punya hak mendapatkan kesejahteraan, pekerjaan yang layak, ya kan? Nah, kalau ini semua terganggu, pada akhirnya apa? Angka kriminalitas berpotensi akan meningkat. Karena tidak punya pekerjaan lagi, mocok-mocok. Pada akhirnya apa? Hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum ini akan berpotensi akan terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, berbicara tentang sosialisasi, tadi Pak Ajijib ada sampaikan bahwasannya dari peletakan batu pertama itu tidak ada sosialisasi ya Pak, dari pemerintah sendiri ke masyarakat. Terus tadi Bang Ali juga sempat bilang bahwasannya untuk pembuatan AMDAL itu harus dilibatkan juga masyarakat yang berdampak gitu ya kan Bang Ali. Nah, dengan tidak diberitahukannya atau tidak dengan sosialisasinya pembuatan atau yang diduga untuk pembuatan PLTGU ini,
apakah ini juga salah satu merupakan pelanggaran Bang Ali yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat, yang seharusnya masyarakat bisa menerima informasi untuk pembangunan gitu loh Bang Ali? Ya, kenapa masyarakat itu perlu dilibatkan? Iya. Ya, agar supaya masyarakat diberitahukan, tersampaikan oleh pemrakarsa kepada masyarakat apa sih manfaat, ya kan, pembangunan PLTUGU. Selain manfaat, apa kira-kira dampak buruk yang akan terjadi? Jadi sehingga masyarakat bisa tahu, ya kan, bisa tahu apakah mereka sejahtera atau akan dimiskinkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, masalahnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang Nomor 11 tahun 2020 yang sudah dibatalkan bersyarat, kemudian pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang kemudian sudah disahkan menjadi undang-undang. Indikasi kuat dalam undang-undang ini sebenarnya tidak lagi ingin melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan usaha yang sifatnya itu bisa membawa dampak besar dan luas. Nah, artinya ada unsur kesengajaan nih dari pemerintah agar supaya ya sudah, yang penting pemerintah mendapatkan income dari sisi bisnis, investasi, persoalan resiko ya ketanggung oleh kalian masyarakat. Nah, ini kan sangat buruk ya perilaku seperti ini gitu. Oke. Dengan tadi rencana pembangunan PLTGU itu, selain masyarakat yang berdampak dari sisi ekonomi, mungkin karena sependek pengetahuan saya ya Bang Ali mungkin ya, karena mangrove ini kan di dalamnya itu ada kepiting, habitat ya kepiting ya kan, yang kepiting ini bisa dikelola oleh kelompok atau masyarakat setempat yang di pinggiran bibir pantai sejarah ini ya kan Bang Ali. Dan itu juga merupakan apa ya, penghilangan mata pencaharian masyarakat ketika PLTGU ini dibangun. Nah, dari tadi Bang Alis juga sempat menyampaikan ya dampak yang dialami oleh masyarakat dari ekonomi, sosial, bahkan juga budaya ya Bang Ali ya kan. Terus juga harapan dari kelompok gitu kan Pak, terkait dengan ketika PLTGU itu dibangun dan itu akan menghambat proses kelompok yang ada di sini. Bagaimana sih Bang Ali tanggapan perannya LBH Medan di dalam pembangunan ini? Tanggapan LBH Medan. Ya, sesuai dengan jawaban saya tadi, besar potensi dengan adanya rencana pembangunan PLTGU ini akan terjadi pelanggaran hak-haknya masyarakat. LBH Medan sudah bisa kita pastikan sikap dan posisinya akan bersama dengan masyarakat, dengan rakyat, untuk melawan segala sesuatu sikap, kebijakan, dan perilaku pemerintah yang tidak pro rakyat. Kita sudah jelas sikapnya. Apapun upaya hukum yang bisa kita lakukan, apapun upaya hukumnya, litigasi maupun non-litigasi. Termasuk kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih sebenarnya manfaat dan dampak buruk apabila PLTGU ini dibangun. Nah, tentunya LBH Medan juga akan mencoba merangkul ya pihak-pihak lain yang tentunya berpihak kepada rakyat. Nah, semakin besar dukungan itu, maka akan semakin besar tekanan, desakan kepada pemerintah untuk lebih berhati-hati, ya, untuk lebih memperhatikan hak-haknya masyarakat. Kembali, kita tidak anti pembangunan, tapi jangan sampai pembangunan itu menyusahkan masyarakat dan memiskinkan masyarakat dan membawa akibat buruk yang akan diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Itu kita tidak mau. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya akan lanjut lagi ya ke Pak Ajiji terkait tidak adanya sosialisasi tadi ya Pak Ajiji terhadap masyarakat gitu.
Karena pembangunan PLTGU ini diduga sangat banyak dampaknya ya yang akan dihadapi oleh masyarakat setempat. Apakah masyarakat setempat pernah gini Pak menanyakan hal pembangunan tersebut ke aparat desa gitu? Kalau masyarakat bertanya kepada kepala desa atau apa, nggak pernah itu. Karena gini, masyarakat ini udah mulai pesimis, udah mulai nggak percaya kali sebahagian dengan isu-isu yang kayak gitu. Karena sebenarnya kami ini udah terlatih di isu-isukan hal-hal yang kayak gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber saya pada siang hari ini yang sudah mau hadir ya di kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin saya akan menginformasikan ke teman-teman untuk terus menyaksikan channel YouTube LBH Medan di Kicauan Jalan Hindu 12. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.